Shalom God Lovers, pagi hari ini saya mengajak God Lovers untuk memulai aktivitas kita dengan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ya Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau lebih dari segalanya dalam hidupku. Kami datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, pemelihara hidupku. Lebih dari segalanya, ku andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu.
Shalom God lovers, kita berjumpa lagi, senang sekali. Dan kita akan membahas dalam beberapa hari ini tentang kingdom blessing. Kenapa ini penting sekali? Sebab saya memperhatikan telah terjadi apa yang disebut dengan deviasi, penyimpangan. Yaitu sekarang kecenderungan bicara berkat selalu dihubungkan dengan uang, selalu dihubungkan dengan harta benda. Kalau bicara berkat, bahkan ada orang tertentu yang membuat Injil menjadi the prosperity gospel, Injil kemakmuran, yang urusannya selalu dengan berkat-berkat secara materi. Ya, saya pernah bahkan menghadiri sebuah gereja besar, mega church, beberapa kali ibadah di sana. Dan sering saya mendengar dari mimbar berkata begini, percaya kepada Yesus, nanti kamu akan diberkati. Haleluya. Yang miskin jadi kaya katanya. Percaya Yesus, kamu hari ini naik sepeda motor, nanti kamu diberkati punya mobil. Percaya Yesus, hari ini kamu sewa rumah, kontrak rumah, nanti kamu punya rumah sendiri. Wah, siapa yang gak senang saudaraku pergi ke gereja seperti ini dan dijanjikan janji-janji tanda petik sorga seperti itu. Dan berjalannya waktu kemudian saya mulai merenungkan, loh ini kan apa bedanya orang pergi ke gereja dengan pergi ke Gunung Kawi? Motivasinya sama, semuanya kepingin kekayaan. Ya, hanya beda lokasi saudaraku ya. Yang satu pakai AC, yang satu terbuka di alam bebas. Oh, benarkah seperti yang Tuhan inginkan? Benarkah berkat seperti itu maksud Tuhan? Kita lihat ada istilah, kalau kita belajar di sekolah Alkitab, ada istilah namanya the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Dan saya akan bacakan Alkitab. Kata pertama berkat pertama untuk manusia. Itu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini kata berkat pertama. Makanya saya katakan inilah yang disebut dengan kingdom blessing, berkat kerajaan. Kenapa kok bukan cuma berkat tapi berkat kerajaan? Sebab narasi awal Alkitab perkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan. Narasi awal sebetulnya bukan Tuhan itu sebagai kasih. Memang kasih itu kekal, alfa dan omega. Tapi narasi pertama yang Alkitab ajarkan kepada manusia, ya itu dapat kita lihat bahwa Tuhan sebagai raja. Dari mana saya tahu? Dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam perspektif orang Ibrani, orang Yahudi, kata pada mulanya itu adalah Beresit. Lengkapnya Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Kata Beresit itu pada mulanya artinya yang pertama adalah yang utama atau yang pertama. Dan arti berikutnya kata yang pada mulanya adalah kerajaan yang kekal. Nah, kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada raja yang kekal. Dari situ orang-orang Yahudi yang punya perspektif Ibrani, mereka langsung tahu bahwa kata Beresit itu berbicara tentang kerajaan. Makanya narasi pertama yang Alkitab perkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan? Tuhan sebagai raja yang punya kerajaan. Dan baru sesudah itu Alkitab mengajarkan narasi yang lainnya, yaitu Tuhan adalah kasih adanya. Sebab itu berkat ini adalah berkat kerajaan. Ini bukan bicara uang, ini bukan bicara tentang harta benda, tapi berkat kerajaannya di sini ini bicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia dapat melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi. Kingdom blessing, kata berkat atau barah ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia dapat melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau seandainya nanti kita diberkati dengan uang, harta benda, itu merupakan akibat dan bukan tujuan utama. Kenapa Tuhan memberkati setiap kita? Ada tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan mau tetapkan. Ingat baik-baik, Yusuf, bagaimana dia dijual di Mesir. Dia jadikan budak di rumah Potifar.
tetapi dia berhasil dalam segala yang dilakukan. Ya, padahal Yusuf tidak punya apa-apa, budak saudaraku. Tapi justru tangannya, hidupnya diberkati Tuhan. Dia menerima kingdom blessing, seisi rumah bosnya pun diberkati. Dan pada waktu dia dituduh memperkosa istri Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara dan itu tahanan politik. Dan Alkitab menjelaskan di dalam penjara sekalipun, dan jelas tentu tidak ada uang di sana, dia justru telah jadi berkat karena ada kingdom blessing dan dipercaya oleh kepala penjara tersebut mengelola semuanya walaupun dia tidak punya uang. Jadi kingdom blessing tidak ada hubungannya dengan uang, tapi tujuan Tuhan dapat terlaksana lewat hidup kita karena ada kingdom blessing, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari saya tunjukkan kepada setiap kita, dan kita akan lanjutkan dalam hari-hari yang selanjutnya apa tujuan-tujuan Tuhan yang ingin kita laksanakan secara penuh. Yang berikutnya Alkitab berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bahasa Inggris menjelaskan berbuah lebat, ya, berbuah-buah hidup kita supaya kita menghasilkan banyak buah bahkan tinggal tetap. Lalu kemudian menghasilkan keturunan tentunya, dan kemudian menaklukkan, subdue it, bukan cuma menaklukkan bumi tapi menaklukkan karakter-karakter negatif dalam diri kita supaya karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Dan kemudian tujuan yang berikutnya supaya kita berkuasa, bukan model memerintah seenaknya. Berkuasa di sini mengandung pengertian menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi, sekaligus berkuasa di sini kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola, cakap mengelola apapun yang Tuhan percayakan. Mengelola keuangan, mengelola kesehatan, mengelola waktu, mengelola hidup kita. Dan kalau ini terjadi, saya mau katakan kepada setiap kita, sorga tidak jauh. Sorga dimulai lewat kehidupan setiap kita. Karena ada kingdom blessing, ada berkat. Tak peduli Anda ditugaskan kemana, berkat Tuhan selalu menyertai dan menolong kita di setiap keadaan. Amin. Bagi saudara yang mendapatkan berkat dari tayangan ini, jangan lupa share dan juga subscribe. Mari kita berdoa. Berkati seluruh God lovers ya Tuhan, supaya mereka hidup dalam kingdom blessing. Mereka hidup dengan kemampuan untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan, semua mereka maksimal bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.